Suatu malam di City Port, para muda-mudi dikejutkan dengan kemunculan pria dari laut. Pria tersebut meminta pertolongan, lalu tak lama kemudian muncul lagi beberapa orang dari dalam laut. Sejumlah orang asing ini berpenampilan persis seperti masyarakat kuno. Detektif bernama Lars Holland datang ke lokasi kejadian. Dia membawa sekelompok orang asing tersebut ke tempat penampungan sementara. Komunikasi antara mereka tidak begitu lancar sebab orang-orang asing ini menggunakan bahasa Skandinavia kuno. Muncul tayangan berita di televisi yang menyebutkan fenomena aneh ini terjadi di seluruh dunia. Orang-orang dari kehidupan zaman dulu bermigrasi ke zaman sekarang. Bahkan para ilmuwan tak dapat memberikan alasan apapun terkait peristiwa langka ini. If you've only seen the beginning of what seems to be a global event. There are still no official explanations, but unofficial observations from the past. Beberapa tahun kemudian, sejumlah orang asing dari zaman dulu telah mulai berbaur dengan masyarakat modern. Meski kebiasaan mereka berburu dan berpakaian tidak berubah, namun orang-orang ini sudah bisa berkomunikasi menggunakan bahasa yang lebih up-to-date. Lars terjaga dari tidurnya, sekarang dia tengah bersiap mengantarkan putrinya Ingrid ke rumah mantan istri. Sebelum berangkat, Holland meneteskan obat mata. Sebagai informasi, kehidupan rumah tangga Holland sudah tidak seindah dulu sejak sang istri lebih memilih pria lain dari zaman 1800-an dan meninggalkan dirinya. Holland dapat panggilan telepon dari rekan seprofesinya. Kini duda anak satu itu bergegas pergi menuju pantai. Di sana ditemukan satu jenazah wanita yang entah tewas karena apa. Dari ciri-ciri, nampaknya wanita tersebut berasal dari zaman dulu, bukan manusia zaman sekarang. Di waktu yang sama, di kantor polisi, ada seorang wanita cantik yang baru diterima menjadi anggota penegak hukum. Dia adalah Alfield, wanita yang berasal dari zaman dulu. Kepala kepolisian, Harold Erickson, memperkenalkan Alf kepada seluruh petugas. Lalu Harold juga mengenalkan Alf ke wartawan karena publik perlu tahu kalau wanita cantik ini adalah polisi pertama yang berasal dari zaman dulu. Tugas pertama Alf sebagai polisi adalah mengusut tuntas pelaku pembunuhan wanita yang ada di pantai. Wanita cantik ini disandingkan bersama Holland sebagai asisten dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Sejumlah nama sudah mereka kantongi. Kuat dugaan pelakunya adalah orang dari zaman dulu. Holland dan Alf mendatangi kamp pengungsian lalu menunjukkan foto wanita yang jadi korban pembunuhan ke semua orang yang ada di sana. Tapi sayang, tidak ada yang mengenali wanita tersebut dan tiba-tiba datang seorang wanita pengungsi yang mengaku melihat monster laut. Tugas hari ini selesai, Lars Holland kembali ke rumah sekaligus mengunjungi tetangganya dari masa lalu. Detektif ini membeli obat tetes mata dan tampaknya dia sudah kecanduan menggunakan zat adiktif tersebut. Keesokan paginya, Holland kembali ke kantor dan mendiskusikan sejumlah analisa dari hasil penyelidikannya kepada semua rekan dan komandan di instansi kepolisian. Mereka tertawa ketika Holland mengatakan kasus kematian si wanita di tepi pantai ada kaitannya dengan monster laut. Holland bahkan sudah menyimpan gambar monster laut yang dia dapat dari hasil penelusuran menggunakan mesin pencarian. Di jam makan siang, Alf yang sebelumnya menelusuri jejak kasus yang sedang dia tangani tidak sengaja melihat gambar pria dari masa lalu. Kebetulan lokasi si pria sedang ada di sebuah kafe yang tidak jauh dari kantor polisi. Alf pun segera datang ke kafe tersebut. Tak lama kemudian, Holland juga menyusul. Alf masuk ke toilet dan mengatakan ke si pria, "Apa kau masih ingat denganku? Di masa lalu ketika aku masih kecil, kau menjahatiku di kandang babi." Awalnya si pria pura-pura lupa, lalu dia menertawakan Alf seolah mengakui perbuatannya tanpa rasa bersalah. Baku hantam pun terjadi hingga Holland datang melerai aksi tersebut.
Di mobil, Hallan menegur aksi brutal yang baru saja dilakukan oleh Alf. Dia mengingatkan perbuatannya tersebut melanggar kode etik kepolisian dan bisa diancam dengan sanksi pemecatan sekaligus kurungan penjara. Meskipun demikian, kedua orang ini memegang kartu as satu sama lain. Alf tahu kalau Hallan mengkonsumsi obat haram yang diteteskan pada mata. Obat ini mampu menimbulkan perasaan euforia, jadi kalau Hallan melaporkan aksi pemukulannya tadi, maka Alf tidak akan tinggal diam soal obat yang dikonsumsi oleh rekannya tersebut. Mereka menertawakan hal ini dan sepertinya sudah mulai ada kecocokan di antara keduanya. Adegan kemudian menampilkan malam harinya, tampak sejumlah orang tak dikenal menangkap wanita menggunakan jaring ikan. Hallan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang bocah di balkon rumahnya. Bocah tersebut meminta bantuan karena sang ayah sedang berseteru dengan 3 orang bohemian. Tugas Hallan hari ini masih sama seperti kemarin, mengungkap kasus kematian wanita di tepi pantai. Setibanya di kantor, Hallan minta Alf ke ruangannya. Dia menyadari kalau gambar monster yang didapat bukanlah monster sungguhan, melainkan jaring penangkap ikan. Hallan coba menelusuri clue yang didapat tentang jaring ikan tersebut, mulai dari siapa yang membeli dan lain sebagainya. Ada nama security agency Cro-Magnon yang diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Di tempat lain, ada seorang pria berwajah bengis sedang berburu dengan tangan kosong di tengah hutan. Dia bernama Navan, manusia yang datang dari masa lampau. Kini Navan hidup makmur bersama wanita kaya. Alf dapat laporan kalau ada seorang wanita yang ditangkap oleh petugas keamanan. Wanita tersebut rupanya saudari Alf dari masa lalu. Alf minta ke petugas untuk melepaskan si wanita tersebut. Setelah bebas, keduanya pun reunian ke tempat hiburan malam. Hallan dikunjungi oleh tetangganya yang tadi siang dia selamatkan. Mereka ngobrol banyak hal, termasuk istri si pria tersebut yang hilang entah kemana. Alf dan saudarinya yang sedang menikmati malam tidak sengaja melihat mobil van Cro-Magnon melintas. Keduanya mengikuti mobil tersebut. Rupanya Cro-Magnon bekerja untuk bos rumah baku hantam dalam tanda kutip. Bicara soal ini, pasti ada indikasi bisnis perdagangan manusia di sana. Alf memotret bukti mobil dan petugas Cro-Magnon. Keesokan harinya, Alf mendiskusikan temuannya ke rekan-rekan kepolisian. Kemudian investigasi penelusuran pun kembali dilakukan. Tentu saja Alf tidak sendiri, ada Hallan yang setia menemani. Hallan dan Alf mengikuti van Cro-Magnon melaju sampai mereka berhenti di suatu tempat. Dua petugas ini memantau lokasi tersebut. Keterlibatan Cro-Magnon dengan bisnis perdagangan manusia sudah sangat jelas. Mereka selama ini menjaga ketat area laut. Setiap ada wanita yang datang ke masa sekarang langsung ditangkap dan dijadikan wanita penghibur. Para wanita tersebut juga dicekoki obat haram serupa dengan zat yang dikonsumsi oleh Hallan. Bukti sudah ditemukan. Tak mau buang waktu, penggerebekan pun segera dilakukan. Salah satu di antara semua wanita, ada satu orang yang punya tanda seperti tato milik tetangga Hallan. Detektif ini yakin betul kalau si wanita tersebut adalah istri tetangganya. Wanita itu dibawa Hallan ke kantor polisi. Setibanya di kantor, si wanita disuruh menunggu. Kemudian Hallan menginterogasi satu orang petugas Cro-Magnon yang diduga terlibat dalam kasus human trafficking. Petugas itu bernama Geddy. Geddy menyangkal keterlibatannya dalam kasus tersebut. Ia bahkan tidak kenal dengan wanita yang tewas beberapa hari lalu di tepi pantai. Setelah sesi interogasi, Hallan menghubungi tetangganya dan meminta untuk segera datang ke kantor polisi. Ternyata benar dugaan Hallan, wanita yang diselamatkan adalah istri tetangganya. Momen haru pertemuan keluarga yang terpisah itu membuat Hallan meneteskan air mata.
Malam harinya, Holland meninjau kembali rekaman CCTV di lokasi tewasnya si wanita. Dia melihat wanita tersebut sudah ada di sana 4 jam sebelum tewas. Apa yang sebenarnya terjadi? Når er dette? Over 4 timer før hun ble drept. Delivery man bernama Tommy mengalami kecelakaan. Dia mampir ke toilet terdekat untuk mencuci semua makanan yang sebelumnya tumpah. Tak sengaja di tempat yang sama, Tommy bertemu dengan rekannya dari masa lalu. Namun Tommy sepertinya sudah lupa dengan orang tersebut. Jeg skjønner virkelig ikke greia. Pindah ke adegan Holland dan Alf, seorang ahli otopsi memberitahu kalau wanita yang tewas ini bukan datang dari masa lalu. Muncul pertanyaan di benak Alf, mengapa ada orang di masa modern berpenampilan seperti orang zaman dulu? Holland dan Alf pergi ke sebuah camp di tempat tinggal para rombongan orang dari masa lalu yang bergaya seperti orang-orang Bohemian. Sebelum masuk, mereka diwajibkan menyimpan barang-barang bawaan di tempat yang sudah disediakan. Alf dan Holland mulai mewawancarai seorang wanita di sana terkait peristiwa kematian yang terjadi di pantai. Salah seorang wanita lainnya yang ada di sana diam-diam mengambil laptop milik Alf dan mengkopi sejumlah data. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap pimpinan camp. Di kantor polisi, si pimpinan camp Bohemian tak mau buka suara. Sebelum aksi penangkapan, Alf sudah dibekali pistol. Karena tugasnya sudah selesai, ia diminta untuk memasukkan senjata tersebut ke dalam loker. Tak sengaja, insiden kecil pun terjadi. Pistol miliknya mengeluarkan tembakan yang mengakibatkan kaki Holland terluka. Å nei! Di rumah, kebetulan Putri Holland sedang mengajak temannya main di sana. Mereka menemukan obat yang biasa dikonsumsi oleh detektif itu dan mengambilnya. Pas kebetulan tak lama kemudian, Holland dan Alf tiba. Kedua remaja itu berlagak seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka pun menyantap makan bersama. Holland tidak menyadari kalau satu botol obat miliknya telah diambil, yang mana ini akan membawa petaka dalam karirnya sebagai polisi. Keesokan harinya, Alf dapat petunjuk baru. Ditemani oleh saudarinya, Ur mendatangi seorang pria yang dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan. Pria tersebut adalah Tommy, dan ia tak mau mengaku bahwa diri datang dari masa lalu. Padahal Alf dan Ur yakin betul kalau mereka pernah hidup di zaman yang sama. Kembali ke kantor, Alf dapat petunjuk baru. Kali ini Naven yang dicurigai terlibat kasus pembunuhan. Bersama Holland, Alf mendatangi rumah si pria bengis yang gemar tampil tanpa busana itu. Ur diam-diam mengikuti Tommy. Dia masih penasaran tentang keterlibatan Tommy. Di lokasi yang sama ada Cro-Magnon yang memata-matai Ur dan Tommy. Ur langsung menghubungi Alf dan mengikuti kemana Tommy pergi. Delivery man itu dicegat oleh orang yang tak dikenal. Ia pun dipukuli hingga babak belur. Beruntung Alf dan Ur tiba di sana. Di kantor polisi, ada orang Bohemian yang datang menemui Holland dan mengaku kalau mereka membuat tato di tubuh wanita yang tewas di pantai beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Naven yang sedang berburu ditembak oleh drone. Putri Holland, Ingrid, bersama teman-temannya iseng membuat video dokumentasi palsu tentang kedatangan orang-orang dari masa lalu. Kacaunya lagi, mereka menggunakan obat penenang milik Holland yang sebelumnya dicuri. Tak lama kemudian muncul cahaya dan orang dari masa lalu pun benar-benar datang. Holland dan Alf datang ke lokasi tewasnya Naven. Tim forensik yakin betul posisi tempat Naven ditembak jauh dari sini. Sebab setelah ditembak, pria bengis itu sempat merangkak jauh hingga dia tewas kehabisan darah. Tak lama kemudian, Holland dapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan putrinya sedang dirawat di sana. Holland pergi dan menyerahkan tugas di TKP kepada Alf. Detektif wanita ini pun menyusuri sejumlah jejak darah yang ia temukan.
Holland sampai di rumah sakit, kebetulan ayah tiri Ingrid juga ada di sana. Menurut kabar dari tim medis, ditemukan zat narkotika dalam darah Ingrid dan temannya Madeleine. Alhasil, dua remaja ini harus menjalani karantina. Orang tua dari teman-teman Ingrid juga tiba di rumah sakit. Mereka menyalahkan pria berkumis itu sebagai dalang pemilik narkotika. Sebagai informasi, yang menciptakan narkotika jenis ini adalah orang-orang dari masa lampau. Di kantor polisi, Alf bersitegang dengan rekannya Wance soal penemuan sejumlah bukti kematian Neven. Di rumah sakit, Madeleine mendatangi Ingrid dan berkata mereka telah melakukan sesuatu kepadaku, aku sulit menjelaskannya, lihatlah gigiku. Entah apa yang dimaksud oleh Madeleine, yang pasti giginya terlihat sangat buruk. Alf minta bantuan kepada Ur dan teman-temannya untuk menemukan letak persis kematian Neven. Setibanya mereka di lokasi dengan bantuan seekor anjing, posisi Neven ditembak pun dengan mudah ditemukan. Sementara itu, Holland membawa pulang putrinya dari rumah sakit. Ingrid tidak menginap di rumahnya, melainkan di rumah ayah tiri. Ketika ayah tirinya sedang menyiapkan minuman, Ingrid mengakui kalau Madeleine mencuri narkotika itu di rumah Holland. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Holland tidak mau memperpanjang masalah ini. Detektif itu menghabiskan malam dengan bersantai sambil berbincang-bincang bersama ayah tiri Ingrid. Keesokan harinya, Alf melaporkan hasil penelusuran ke petinggi kepolisian. Tak lama setelah itu, masuk pesan di ponsel Holland yang menyebut kematian Neven karena ditembak drone. Erickson yang ada di sebelahnya mengatakan pihak militer punya senjata drone bernama Exigo Y. Senjata tersebut kini telah dicuri, artinya kematian Neven sepertinya dilakukan oleh pihak yang telah mencuri drone milik militer. Tugas Holland yang baru mengungkap siapa dalang di balik kasus ini. Di ruang kerjanya, Holland dihampiri oleh Alf. Dia membuka data di komputer miliknya dan menemukan sejumlah nama pilot drone yang sudah dilatih mengoperasikan Exigo Y. Pagi-pagi, Holland dibuat bangun oleh kedatangan orang yang tak dikenal. Parahnya lagi, orang tersebut memaksa masuk ke dalam apartemennya dan membicarakan tentang Dewa Odin. Holland dengan tegas mengusirnya. Keributan tersebut membuat tetangga Holland sampai bereaksi dan memastikan semuanya baik-baik saja. Di pagi hari yang sama, Erickson menyaksikan tayangan berita bahwa ada sekelompok orang yang menamai diri mereka Neoludite. Mereka sangat anti dengan digitalisasi, bahkan semua sinyal yang berbau digital disadap lalu dinonaktifkan. Selang beberapa jam kemudian, meeting digelar, muncul nama mantan anggota NATO, Trine, yang diduga terlibat sebagai dalang kematian Neven. Lagi-lagi Wance tidak sepaham dengan opini Alf, bahkan setelah jam tugas, Alf dan Wance terlibat pertengkaran di area parkir karena Wance sengaja tidak mau menjalankan mobilnya keluar parkiran dan terkesan mempermainkan Alf. Jadi akibatnya Alf dan Holland mendatangi rumah sakit dan menanyakan tentang Trine. Memang benar, dulunya Trine pernah dirawat di sini, kata petugas rumah sakit. Namun sepertinya dia bukanlah orang dari masa lalu, tapi orang zaman sekarang yang berpenampilan seperti orang zaman dulu. Setelah dari rumah sakit, Holland kembali ke kantor dan menemukan petunjuk baru, yakni agen gudang properti. Kabarnya Trine pernah sewa gudang di sana. Langsung saja Holland dan Alf menuju ke lokasi. Setibanya mereka di sana, dua detektif ini nyaris saja menangkap Trine. Holland masih di lokasi yang sama. Dia berhasil menemukan barang bukti terbaru berupa jaket yang dikenakan wanita yang tewas di pantai beberapa hari yang lalu. Apakah Trine yang membunuh si wanita tersebut? Selain itu, Holland juga menemukan catatan angka dan foto Madeleine. Di kantor polisi, Alf dapat kabar buruk. Di dalam mobil yang biasa ia kendarai ditemukan obat jenis narkotika. Wanita cantik itu harus melakukan tes darah. Tak lama kemudian, Holland muncul di sana dan Wance mengabarkan temuan narkotika tersebut kepadanya. Holland langsung menemui Erickson dan mengaku obat tersebut adalah miliknya. Dia juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai polisi. Holland tak ingin kesalahan yang dia lakukan malah justru berimbas ke partnernya, Alf. Dia juga menceritakan soal pengunduran
pengunduran diri ini kepada Alf. Holland pulang ke rumah dan melihat ada lelaki misterius yang tempo hari datang. Si pria tersebut membantu Holland mengisi awalan angka yang sebelumnya dicatat oleh detektif itu. Ternyata angka tersebut adalah titik koordinat GPS. Madeline dan sejumlah wanita lainnya terhubung ke titik koordinat yang sama. Dengan kata lain, koordinat ini adalah jawaban dari semua teka-teki kasus yang sedang Holland kerjakan. Di tempat lain, Alf sedang menghabiskan malam bersama rekannya di kepolisian. Pria tersebut mengambil helai rambut milik Alf. Rombongan dari masa lalu kembali datang. Salah satu di antara mereka minta fasilitas telepon. Padahal tidak saling kenal sebelumnya, si pria ini langsung menghubungi Madeline dan berkata, "Aku sudah ingat sesuatu." Hei, Alex Santana. Semua bukti terbaru yang diperoleh Holland langsung dikirimkan ke Alf. Wanita cantik itu mempresentasikan ke rekan dan atasannya di kantor. Setelah itu dia menemui Holland dan bertanya, "Dari mana kau menemukan bukti terbaru ini?" Holland menjawab, "Dari seorang yang datang dari masa lalu. Dia datang ke sini pada gelombang pertama." Karena penasaran, Alf memeriksa data si pria yang membantu Holland. Hasilnya di luar dugaan, si pria ternyata sudah lama tewas akibat kecelakaan. Saat ini Holland sedang sakau berat. Obat yang biasa dia konsumsi sudah tidak dijual lagi oleh tetangganya. Holland pergi berkeliling kota untuk melepas penat. Sekembalinya ke apartemen, Alf, Ingrid, dan tetangganya sudah ada di sana. Mereka menuding Holland halusinasi. Selama ini pria yang diceritakan Holland sudah membantunya memecahkan teka-teki kasus tidak pernah ada. Rekaman CCTV pun ditampilkan sebagai bukti. Keesokan harinya, setelah Holland mengunjungi rumah wanita petinggi komunitas Bohemian, dia tak sengaja bertemu Ingrid. Holland menanyakan bagaimana kabar Madeline kepada putrinya. Menurut keterangan, sahabatnya itu dikunjungi oleh 2 polisi. Holland bingung siapa 2 polisi yang dimaksud oleh Ingrid. Holland langsung pulang dan memeriksa jadwal tugas. Ada 2 nama anggota polisi yang dicurigai terlibat dalam kasus kematian wanita di pantai. Mereka adalah YP dan David. Holland segera menemui Alf untuk mengabarkan hal ini. Tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam pelaku langsung ditangkap. Saat konferensi pers digelar, pihak kepolisian mengatakan kalau 2 anggotanya terlibat dalam kasus prostitusi dan pembunuhan. Sementara itu, berita televisi menayangkan kalau Trine masih buron karena diduga melakukan pembunuhan terhadap Naven. Trine dianggap berbahaya. Alf dan saudarinya sedang ada acara perkumpulan orang-orang dari masa lampau yang dipimpin oleh Tommy. Saat acara digelar, tiba-tiba datang orang yang tak dikenal ingin membunuh Tommy. Ur yang ada di sana pasang badan, dia pun tewas setelah terkena sejumlah timah panas di bagian dada. Aksi ini sepertinya dilandasi rasa kebencian terhadap kelompok manusia dari masa lampau. Malam harinya, Holland dikejutkan dengan seorang wanita yang mengaku melihat kedatangan orang-orang dari masa lalu. Tiba-tiba kepala Holland dipukul. Ketika Holland siuman, ada Trine di sana yang memberikan data tentang dalang di balik semua kejahatan yang terjadi. Holland segera pulang dan memeriksanya. Setelah mendapatkan sejumlah data, Holland pergi menemui Alf di klub malam. Tapi sepertinya wanita cantik itu sedang tidak mood membahas kasus karena pikirannya sedang kacau akibat kematian saudarinya. Mereka pun melupakan semua kasus ini dan berdansa menikmati malam. Film pun ditutup dengan menampilkan keesokan paginya, Madeline pergi ke sebuah tempat dan menggali tanah yang ada di sana. Dia menemukan sebuah pedang kuno. Tak lama kemudian, seorang pria berkuda datang menjemput.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!